نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat Masjid Babatan Indah Wiyung yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah diringankan langkahnya untuk bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia dan barokah ini guna menegakkan kewajiban pada setiap diri orang yang beriman dan mukallaf, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kita sekalian. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini memberikan kontribusi besar buat kita sekalian menjadi seorang muslim yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjadi seorang muslim yang la'allakum tattaqun, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya termasuk kita sekalian sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ketengahkan tema yaitu meraih keberkahan hidup bagi seorang muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah, sesuai asal katanya berkah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-barakatu yang artinya tumbuh, bertambah dan melimpahnya kebaikan serta mengandung arti terus menerus. Artinya jika segala sesuatu di dalam kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia sedikit akan tetap terasa banyak. Jika kecil akan tetap terasa banyak, terasa besar. Jika telah banyak justru bertambah dan melimpah
manfaat dan faedahnya, itulah artinya berkah. Barometer atau tolok ukur keberkahan hidup bagi seorang muslim bukanlah semata-mata hartanya saja. Adapun keberkahan hidup itu banyak bentuknya dan macamnya. Bisa di dalam raga, harta, waktu, keluarga, dan juga anak keturunan, bahkan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya keberkahan hidup ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak bisa dinilai dengan ukuran menggunakan alat-alat teknologi maupun ilmu matematika manusiawi. Pasalnya, jika Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi hidup seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu tadi berumur panjang dalam amal solehnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia merasakan manfaat dari amal soleh yang terus-menerus dia lakukan. Bahkan bagi orang lain sekalipun, maka seakan-akan seseorang itu tadi bertahan atau hidup beratus-ratus tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan jika Allah memberkahi hidup seseorang muslim di dalam beramal soleh, maka ia akan memiliki kekuatan dan semangat di dalam menjalankan beraneka macam amal kebajikan yang orang lain kadang-kadang tidak mampu menjalankan atau bahkan bermalas-malasan. Begitu pula jika Allah memberkahi kesehatan hidup seseorang, maka kita akan mendapatinya sebagai sosok muslim atau muslimah yang kuat, yang tidak mudah sakit. Adapun jika Allah memberkahi harta seseorang, maka Allah akan menumbuh kembangkan hartanya. Allah akan menanamkan dalam hatinya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinya tidak diperbudak oleh hawa nafsunya terhadap hartanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepadanya untuk mengelola hartanya tersebut dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mewakafkan atau bahkan menyedekahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan hidup sesama muslim, utamanya yang tidak mampu. Tidak hanya itu, Allah itu juga senantiasa memberikan kemudahan di dalam semua urusan hartanya, sehingga hartanya menjadi barokah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian halnya jika Allah memberkahi anak seseorang, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kedua orang tuanya dengan kesalehan dan baktinya kepada orang tuanya, sehingga mereka senantiasa mendapatkan manfaat dan faedah dari perangai baik anak-anaknya. Dan jika Allah memberkahi istri seseorang, maka Allah menjadikan senang mata dan hati suaminya tatkala memandang istrinya. Apabila si suami tidak berada di rumah, maka si istri tersebut bisa menjaga amanah
dan kehormatan serta harta suaminya. Adapun yang dimaksud dengan apabila Allah memberkahi ilmu pengetahuan seseorang, maka Allah akan menjadikan ia orang yang khusyuk dan memiliki ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya dapat mengambil manfaat dan kebaikan dari ilmunya. Karena ahli ilmu itu akan berkah manakala ilmunya tadi memiliki dampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian kita sekalian, bahwa keberkahan hidup bagi seorang muslim merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fatir ayat 2, ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wala yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya marilah kita sebagai seorang muslim senantiasa meminta keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan hidup adalah salah satu hal yang diidamkan oleh setiap muslim. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang tidak butuh keberkahan hidup dari Rabb-nya. Sampai Nabi dan Rasul sekalipun, mereka senantiasa meminta dan memohon keberkahan kepada Sang Maha Pencipta. Sebut saja Nabiullah Ayub alaihissalam, beliau senantiasa melantunkan doa kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, diriku tidak pernah merasa luput dari keberkahan yang Engkau berikan. Demikian pula baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya beliau memanjatkan doa, ya Allah, ya Rabbku, berkahilah semua yang Engkau berikan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jika Allah memberkahi hidup seorang muslim, maka hidupnya akan berkah, maka waktu dan kesempatannya menjadi lebih luang, kekuatannya menjadi bertambah, hasil-hasil yang diinginkan dan diharapkannya tercapai menjadi kenyataan. Jika dalam kesulitan dirinya memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seseorang tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, bisa jadi ia akan pergi meninggalkan dunia ini meskipun berumur panjang dan banyak amalnya, namun tanpa bekal hakiki dan manfaat abadi setelah kematiannya. Naudzubillah min dzalik. Singkat kata, keberkahan hidup ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memperoleh keberkahan hidup dari apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan hidupnya dengan berbagai manfaat
kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang Allah cabut keberkahan hidupnya, maka segala yang ada padanya dan apa yang ia peroleh hanyalah merupakan sebuah kerugian bagi dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejenak marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu meraih keberkahan hidup sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qati'al hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.